Pernah nggak sih lu ngerasain momen kayak pas lagi ngobrol nih sama orang gitu kan, kayak rasanya gitu nggak bener-bener didengerin. Kayak mereka ngeliat gue itu kayak pandangannya kosong, pikirannya nggak tahu kemana, capek-capek nyusun kata, tapi dia cuman nunggu giliran ngomong doang gitu, seolah-olah kayak background noise di film kehidupan. Kayak ada motor di jalan nih, ada suara, nah gitu, kayak cuman sekedar itu doang. Nah gue sering banget tuh ngerasain itu, entah saat meeting sama klien, pas lagi kumpul sama temen baru, atau bahkan di percakapan biasa sama orang yang gue kagumi. Seringkali gue ngerasa ditolak, diabaikan, atau kata-kata gue nggak punya bobot sama sekali. Ada masanya gue berpikir, kayaknya gue nggak ditakdirkan buat jadi orang yang karismatik deh. Gue pikir gitu kan, untuk bisa didengerin itu harus punya skill dewa dalam public speaking, harus pintar banget ngomong. Gue ngerasanya dulu gitu, sampai suatu titik gue capek ngerasa kayak nggak ada. Gue capek dengan perasaan gue nggak penting. Dan di tengah kebingungan itu, gue ketemu satu buku tua, penampilannya biasa aja, tapi isinya mind blowing banget. Judulnya How to Win Friends Influence People, atau yang diterjemahin di Indonesia jadi berbicara dan mempengaruhi orang, karya Dale Carnegie. Buku ini terbit sejak tahun 1936 di tengah masa Great Depression, dan sampai sekarang udah laku lebih dari 30 juta kopi di seluruh dunia. Pertanyaannya, kenapa buku yang sudah setua itu masih relevan sampai sekarang? Karena Dale Carnegie nggak ngajarin kita cara manipulasi. Dia ngajarin seni paling fundamental dalam hidup, seni menjadi manusia. Dia ngajarin gua bahwa rahasia untuk nyambung sama orang itu bukan tentang seberapa pintar kita ngomong, tapi seberapa besar kita peduli. Dan itulah pelajaran pertama yang nendang banget. Sebelum membaca buku ini, gue pikir kritik adalah cara untuk membantu orang lain. Niatnya baik biar dia sadar. Tapi Dale Carnegie membuat mata gue dengan satu fakta psikologis. Kritik itu hampir selalu nggak efektif. Kenapa? Karena kritik itu secara ilmiah memicu reaksi defensif di otak manusia. Begitu kita merasa diserang, otak kita langsung mengaktifkan mode lawan atau lari. Kita nggak lagi berpikir jernih, kita nggak lagi menerima masukan. Yang ada, kita cuma berusaha membela diri, mencari pembenaran, dan yang lebih parah, membalas dengan kritik balik. Kritik itu kayak percikan api yang menyulut api perlawanan. Dale Carnegie memberikan contoh paling epik dari seorang pemimpin besar, Abraham Lincoln. Seorang pemuda Lincoln dikenal sebagai sosok yang sering menulis surat-surat yang pedas dan penuh kritik. Dia sering melukai perasaan orang lain, sampai akhirnya di tengah perang saudara, dia menghadapi seorang jenderal yang gagal berulang kali. Alih-alih mengutuk dan mengkritik, Lincoln memilih untuk menahan diri. Dia menulis, menghakimi mereka yang tidak berhasil sangat mudah dilakukan, tetapi saya tidak akan melakukannya. Dari pengalaman pahitnya, Lincoln belajar bahwa mengkritik lawan hanya akan membuatnya jadi musuh yang lebih keras kepala. Dia berhenti mengkritik, ia justru bisa lebih fokus mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah. Poin ini bikin gua merenung, berapa banyak niat baik yang sebenarnya malah jadi racun. Berapa banyak hubungan yang rusak karena kita lebih fokus pada kesalahan orang lain daripada kebaikannya. Kritik itu ibarat pedang, lo boleh berniat baik, tapi ketika pedang itu lo ayunkan, jangan terluka, pasti nggak cuma satu orang. Kalau kritik adalah pedang, maka apresiasi tulus adalah air yang menyuburkan. Dale Carnegie menjelaskan, kebutuhan paling mendalam dalam diri manusia adalah keinginan untuk dihargai dan diakui. Kita semua ingin merasa penting, tapi hati-hati, ada perbedaan besar antara pujian palsu dan apresiasi tulus. Pujian palsu itu seperti uang palsu, mungkin terlihat bagus di luar, tapi orang akan tahu bahwa itu tidak nyata dan tidak berharga. Apresiasi tulus itu berasal dari hati. Itu butuh usaha, butuh kepekaan untuk benar-benar melihat kebaikan yang ada pada orang lain. Pikirkan tentang Mary Kay S, pendiri Mary Kay Cosmetic. Ia membangun kerajaan kosmetiknya legendaris, dan salah satu rahasia terbesarnya bukan hanya produknya, tapi filosofi kepemimpinannya. Berikan orang penghargaan hingga mereka merasa penting. Di perusahaannya, dia memberikan apresiasi tidak hanya dalam bentuk bonus atau jabatan, tapi juga pujian tulus, penghargaan, bahkan mobil pink yang ikonik. Ia tahu bahwa dengan menghargai tiap individu, ia tidak hanya memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik,
tapi juga membangun loyalitas dan rasa memiliki yang jauh lebih kuat daripada uang. Gue belajar dari buku ini untuk melakukan satu latihan sederhana setiap hari. Coba temukan satu hal positif dari orang yang lo temui, apapun itu, dari cara dia bicara, ide yang dia sampaikan, sampai senyumnya, dan sampaikan itu dengan tulus. Lu bakal kaget betapa mudahnya kita bisa bikin dunia orang lain sedikit lebih cerah hanya dengan apresiasi yang jujur. Ini mungkin prinsip paling kuat dan paling strategis dari buku ini. Dale Carnegie bilang, satu-satunya cara untuk mempengaruhi orang lain adalah dengan berbicara tentang apa yang mereka inginkan dan menunjukkan pada mereka bagaimana cara mendapatkannya. Semua orang di dunia ini bergerak karena satu hal, self-interest. Kita semua punya keinginan, kebutuhan, dan motivasi pribadi. Jadi alih-alih memaksa orang lain untuk melakukan apa yang kita mau, kita harus memancing keinginan mereka. Contoh paling legendaris dari prinsip ini adalah Steve Jobs. Ketika dia memperkenalkan iPod pertama, dia tidak bilang, ini adalah perangkat penyimpanan 1 GB dengan spesifikasi canggih. Dia tahu orang-orang gak peduli sama spesifikasi teknis. Dia tahu yang mereka mau adalah musik mereka, dimanapun dan kapanpun. Jadi dia bilang, and this is what the front of it looks like. Boom. That's iPod. I happen to have one right here in my pocket, matter of fact. There it is, right there. So, this amazing little device holds 1,000 songs, and it goes right in my pocket. Ribuan lagu dalam satu genggaman. Kalimat itu langsung membangkitkan keinginan dan imajinasi audiens. Dia fokus pada manfaatnya bagi mereka, bukan kehebatannya sebagai penemu. Jadi, jika lo ingin mempengaruhi seseorang, berhentilah memikirkan apa yang lo mau, tapi mulailah berpikir apa yang dia mau, apa yang menjadi impiannya, apa yang menjadi kebutuhannya. Temukan keinginan itu, lalu tunjukkan pada mereka bahwa dengan melakukan apa yang lo sarankan, mereka akan lebih dekat dengan apa yang mereka inginkan. Kalau 3 prinsip di atas adalah pondasi, maka 6 cara ini adalah seni praktisnya. Ini adalah cara Dale Carnegie untuk membuat kita menjadi pribadi yang magnetis, yang kehadirannya dirindukan bukan dihindari. Dale Carnegie bilang, kita bisa mendapatkan lebih banyak teman dalam 2 bulan dengan tertarik pada orang lain daripada dalam 2 tahun mencoba membuat mereka tertarik pada kita. Ini adalah rahasia paling sederhana tapi paling sulit. Kebanyakan dari kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana cara kita terlihat menarik sampai lupa untuk benar-benar tertarik pada orang lain. Mulai dengan mengajukan pertanyaan terbuka tentang mereka, bukan tentang diri kita. Senyum adalah bahasa universal. Senyum tulus mengirimkan sinyal positif yang meyakinkan orang lain bahwa kita adalah teman, bukan musuh. Senyum juga punya efek psikologis yang kuat. Saat kita tersenyum, otak kita melepaskan endorfin yang membuat kita merasa lebih baik, dan secara alami orang lain akan merespon dengan positif. Dale Carnegie menyebutkan bahwa nama seseorang adalah suara yang paling manis dan paling penting baginya dalam bahasa apapun. Mengingat nama seseorang menunjukkan bahwa kita peduli. Itu menunjukkan kita melihat mereka sebagai individu, bukan hanya sebagai orang asing. Ini adalah salah satu cara termudah untuk membuat seseorang merasa penting. Kebanyakan dari kita mendengar untuk menjawab, bukan untuk memahami. Kunci menjadi pendengar yang baik adalah dorong orang untuk bicara tentang diri mereka. Ajukan pertanyaan yang memancing cerita. Beri tanggapan yang menunjukkan lo benar-benar mendengarkan. Semua orang punya cerita dan mereka akan menyukai siapapun yang mau mendengarkan cerita itu dengan tulus. Kalau lo ingin nyambung sama seseorang, cari tahu apa yang menjadi minat mereka. Hobi, pekerjaan, keluarga, apapun itu. Ketika lo bicara tentang apa yang mereka minati, lo bukan cuma menunjukin bahwa lo peduli, tapi lo juga menciptakan percakapan yang hidup dan bersemangat. Ini adalah puncak dari semua prinsip Dale Carnegie. Semua orang di level manapun ingin merasa penting. Ketika lo membuat seseorang merasa penting, baik dengan pujian tulus, dengan meminta pendapatnya, atau dengan menghargai kehadirannya, lo telah membuka pintu hatinya. Theodore Roosevelt, presiden legendaris Amerika, adalah contoh sempurna dari prinsip ini. Roosevelt punya jadwal yang padat.
Tapi sebelum bertemu dengan tamu, dia akan menghabiskan waktu semalaman untuk membaca buku tentang topik yang diminati oleh tamu tersebut. Tujuannya sederhana, agar dia bisa nyambung dan membuat setiap tamu merasa bahwa mereka adalah orang paling penting di dunia. Itu adalah jiwa besar yang tulus. Kebanyakan dari kita tumbuh dengan mentalitas bahwa untuk menang kita harus mengalahkan orang lain. Tapi Dale Carnegie mengajarkan satu prinsip radikal. Cara terbaik untuk memenangkan perdebatan adalah dengan menghindarinya. Secara psikologis, perdebatan itu jarang sekali bikin orang berubah pikiran. Justru ketika lo berdebat, lo menantang ego dan identitas seseorang. Ketika ego seseorang diserang, mereka akan semakin keras kepala, semakin membela keyakinannya. Lo mungkin menang dalam perdebatan, tapi lo akan kalah dalam hubungan, lo akan membuat musuh yang baru. Mahatma Gandhi adalah contoh paling epik dari prinsip ini. Dia nggak pernah menggunakan perdebatan frontal untuk melawan penjajahan Inggris. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan non-kekerasan dan keteladanan. Dia memimpin jutaan orang India dengan prinsip-prinsip moral, bukan dengan argumen. Dia membuat orang-orang Inggris yang awalnya menentangnya, akhirnya melihat kebenaran dari apa yang dia perjuangkan. Dia tidak mengalahkan mereka dalam debat, dia memenangkan hati mereka dengan prinsipnya. Oke, menghindari perdebatan itu bagus, tapi gimana kalau kita memang harus mengoreksi atau mengubah orang lain? Dale Carnegie memberikan beberapa cheat sheet yang brilian. Puji dulu sebelum kritik. Awali dengan apresiasi, tunjukin bahwa lo menghargai mereka, baru kemudian sampaikan koreksi. Ini menempatkan mereka dalam posisi yang lebih terbuka untuk menerima masukan, karena mereka tidak merasa disiram. Kritik secara tidak langsung. Alih-alih bilang kerjaanmu berantakan, coba bilang kerjaan ini bagus tapi akan lebih sempurna kalau kita bisa rapikan lagi bagian ini. Bicara tentang kesalahan diri sendiri sebelum menegur orang lain. Ini adalah seni yang butuh kerendahan hati. Ketika lo ngakui bahwa lo juga pernah melakukan kesalahan yang sama, lo ngebuat orang lain merasa ada di sisinya, bukan di atasnya. Beri tantangan, bukan perintah. Alih-alih bilang, kerjakan ini sekarang, coba bilang, gue yakin lo bisa nyelesain tantangan ini lebih cepat dari siapapun. Ini membangkitkan keinginan mereka untuk membuktikan diri. Richard Branson, pendiri Virgin Group, adalah master dari prinsip ini. Dia dikenal sebagai pemimpin yang sangat mengapresiasi karyawannya. Dia hampir tidak pernah mengkritik secara frontal. Sebaliknya, dia menciptakan lingkungan di mana karyawan diberi otonomi, kebebasan, dan tantangan. Dia tidak memerintah, tapi menginspirasi. Hasilnya, karyawan-karyawannya merasa dihargai, punya rasa kepemilikan yang tinggi, dan lebih bersemangat untuk mendorong Virgin Group ke tingkat yang lebih tinggi. Dulu, gua pikir sukses itu cuma soal kerja keras, soal banting tulang, pintar, atau punya modal gede. Tapi ternyata gua salah. Buku ini ngebuka mata gua bahwa seni berhubungan sama manusia adalah modal paling mahal yang bisa kita punya. Seni ini bukan tentang jadi orang yang lain, bukan tentang berpura-pura, tapi tentang mengeluarkan versi terbaik dari diri kita yang peduli, tulus, dan yang berjiwa besar. Jadi kalau lo ngerasa kayak gua dulu, ngerasa kecil, diabaikan, atau kata-kata lo nggak didengerin, jangan langsung nyalain diri lo. Tapi coba mulai dari hal kecil mulai hari ini. Mulai dengan senyum ke orang asing, mulai dengan mengingat nama orang, mulai dengan mendengarkan cerita mereka, mulai dengan memberikan apresiasi tulus. Lo nggak perlu jadi pemimpin perusahaan besar untuk melakukan ini. Lo bisa mulai dari rumah, dari teman, dari rekan kerja. Dan ingat kata-kata legendaris Dale Carnegie ini. You can make more friends in 2 months by being interested in other people than in 2 years by trying to get people interest in you. Lo nggak perlu jadi orang gede buat mikir gede. Lo cuma perlu mulai dengan peduli.